Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendapat perhentian ketika kami menghadap hadirat-Mu. Kami bisa melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, yang memegang jalannya sejarah. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya semua itu ada di bawah kekuasaan dan kontrol-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh datang beribadah dengan sukacita, dengan ucapan syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Dan kami pun menyadari Tuhan bahwa kami memerlukan firman-Mu, supaya kami boleh terus dibimbing sesuai dengan jalan dan kehendak Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Sebab itu kami mohon Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh tertuju hanya kepada Engkau saja ketika kami mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh mengerti kehendak Tuhan bagi hidup setiap kami, sehingga kami hidup lebih memuliakan nama-Mu, lebih berbuah dan menjadi berkat. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami, baik yang mengikuti dalam ibadah di gedung gereja maupun yang mengikuti secara online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Kita bersyukur boleh bersama-sama kembali memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang dikontraskan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Worship or worry. Apakah kita itu menghabiskan hidup kita khawatir atau beribadah, berdoa dan bersyukur? Saudara, ketika pandemi baru mulai, saya yakin ini adalah gambar yang saudara dan saya sering lihat ya di TV ya. Ini kok nggak bergerak sebentar? Ini bergerak. Nah, ini seperti ini ya kita lihat di TV, betul saudara sekalian? Jadi setiap hari negara mana yang kena, ya, yang berapa yang sakit, berapa yang meninggal, di mana Indonesia, begitu kan? Saudara sekalian, setiap hari nonton seperti ini selama sebulan atau bahkan lebih ya. Ini yang saya lihat di TV saya setiap hari, pagi, siang, malam. Ya saya kerja yang lain juga, tetapi kalau ke TV ini muncul ya saudara sekalian, selain berita ya. Apa yang terjadi saudara sekalian ketika awal-awal pandemi itu WHO mengevaluasi kembali ya. Ini selama dunia dicengkram oleh pandemi di awal-awal tahun 2020 itu. Angka ya kekhawatiran, nih ada indeksnya ya. Angka kekhawatiran itu naik 25%. Saudara, luar biasa ya. Dunia kita itu adalah dunia yang penuh dengan kekhawatiran ya. Dunia kita adalah dunia yang penuh dengan kekhawatiran. Kita bertanya bagaimana kalau suami istri kita kena COVID? Bagaimana kalau kedua orang tua kena COVID? Anaknya seperti apa? Itu baru soal kesehatan, belum lagi soal ekonomi. Bagaimana dengan perusahaan saya, pekerjaan saya? Dan tidak sedikit kan perusahaan memberhentikan pegawai di awal-awal pandemi, saudara sekalian. Semua ini pertanyaan yang valid, kekhawatiran yang beralasan. Tapi kalau kita pikir sebentar, kapan sih kita mulai khawatir? Bukan cuma pada waktu pandemi kan? Sebelum pandemi sudah khawatir, sampai hari ini masih khawatir. Apa persamaannya? Kapan seseorang itu mulai dicengkram oleh kekhawatiran? Saudara sekalian, kekhawatiran muncul ketika ada ketidakpastian. Misalnya pemerintah mengumumkan siap-siap ya tahun 2023 akan ada resesi ekonomi. Itu kan ada ketidakpastian. Muncul kekhawatiran. Jadi meskipun belum terjadi, ada ketidakpastian. Saudara, ada orang punya konsep kalau saya ada kepastian baru saya berhenti khawatir. Jujur kalau kita tanya kapan sih kita punya kepastian di dalam dunia ini? Saudara sekalian, ada kira-kira 2 minggu lalu ya di kota ini. Kota ini namanya kota Jackson, saudara sekalian, di Mississippi. Itu adalah lokasi dari sekolah teologi terkenal. Banyak hamba Tuhan sekolah di sana dari Indonesia. Reformed Theological Seminary.
Jackson. Ya, tapi saya nggak bicara sekolah teologi, saya bicara kotanya di mana sekolah teologi itu terletak, yaitu kota Jackson. 2 minggu lalu, para penduduk bangun, buka keran, nggak ada air. Ya, kita mana pernah di Indonesia buka keran nggak ada air, betul saudara sekalian. Kadang-kadang lupa matiin keran, betul saudara sekalian. Tapi mereka tidak ada air. Kenapa? Ternyata seluruh sistem air bersih di kota itu rusak. Sehingga saudara sekalian sekarang bahas sampai hari ini saya berbicara bagaimana penduduk minum dan menggunakan air botol. Jadi saudara bisa bayangkan mobil itu bawa jerigen air, kemudian dibagikan ke rumah-rumah, mandinya irit-irit airnya, kalau minum pakai air botol, cuci muka, menggunakan toilet, menggunakan air yang dikirim. Mau berapa lama seperti ini? Dan ketika ditanya kan berapa banyak uang yang diperlukan untuk membuat air di Jackson, Mississippi bisa mengalir lagi. $200 juta. Saudara sekalian, itu hanya mengalirkan, bukan membersihkan. Ini terjadi karena banjir melanda Mississippi, melanda Jackson, lalu sumber air bersihnya itu terkena air kotor. Sehingga air bersihnya tinggal sedikit yang bisa dialirkan. Dan karena tekanannya kurang, maka nggak nyampe ke rumah penduduk. Tapi orang berkata, naikkan dong tekanannya. Dinaikkan, pipa pecah. Karena pipanya sudah 100 tahun. Mau ada air dengan seperti ini, atau mau pipa pecah? Betulnya lebih mahal lagi. Saudara sekalian, ini adalah situasi yang tidak mudah. Apa sih yang pasti dalam dunia ini? Apakah sepasti kita bangun pagi buka keran, saudara sekalian? Di Jackson bangun pagi buka keran gak keluar air sampai hari ini. Kecuali tekanan dinaikkan dan pecah pipanya. Saudara sekalian, kita hidup di dalam dunia yang tidak pasti. Bahkan di negara maju seperti Amerika pun air pun gak pasti. Kita selalu punya alasan untuk khawatir. Ya, hari ini bisa makan, besok bagaimana ya? Saya bisa makan, anak saya bagaimana? Cucu saya bagaimana? Ya. Setahun ini oke, tahun depan bagaimana? Tidak ada yang pasti. Kalau kita mau tunggu kepastian baru tidak khawatir, kita akan terus hidup dalam kekhawatiran. Maka sebagai orang Kristen, sekalipun kita mengerti hidup ini banyak ketidakpastian, sikap kita bagaimana? Saudara sekalian, bagi seorang Kristen, ketidakpastian hidup justru seharusnya mengarahkan kita kepada Tuhan, penolong yang pasti. Memang hidup ini tidak pasti. Tetapi justru sebagai orang Kristen, saudara sekalian, kita bukan tunggu kepastian baru tidak khawatir. Karena kepastian itu tidak akan pernah datang. Dan kalau sampai kepastian datang tanpa Tuhan, itu justru gawat. Ya. Justru ketidakpastian hidup ini mengarahkan kita kepada Tuhan. Satu-satunya penolong yang pasti. Saudara, dalam Mazmur 46 ayat 2 dan 3 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Pemazmur berkata hidup ini gak pasti. Bumi yang kita injak bisa berubah. Gunung yang kita anggap solid bisa bergoncang. Tapi Tuhan adalah penolong yang pasti. Jadi hidup ini gak ada yang pasti, saudara sekalian ya. Tidak ada yang pasti. Kita tahu perubahan itu cepat sekali ya. Cepat sekali. Apalagi sejak pandemi kita melihat begitu banyak berita, begitu banyak perubahan, begitu banyak kemajuan dan sebagainya. Saudara, kita bukan berpegang pada ketidakpastian hidup lalu menjadi khawatir, tapi kita bersandar pada Tuhan penolong yang pasti. Maka apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kekhawatiran dan ketidakpastian hidup? Saudara, itulah yang kita mau bicarakan. Yang pertama, ubahlah kekhawatiran menjadi ibadah. Turn your worry into worship. Saudara sekalian, worry dan worship gak bisa ada di hati yang sama. Kalau saudara dan saya sekarang ini lagi ibadah lalu khawatir, kita gak beribadah. Kalau kita sungguh beribadah, kita gak akan khawatir. Bagaimana orang bisa lihat Tuhan dan khawatir? Dia hanya bisa khawatir kalau dia lihat hidupnya. Nah, kalau orang lihat hidupnya pasti gak lihat Tuhan, dia bukan sedang beribadah. Worry and worship itu eksklusif, nggak bisa campur seperti air dan minyak. Maka Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, don't worry. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal,
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus mengatakan jangan khawatir, tapi justru beribadah, doa dan bersyukur. Saudara sekalian, jadi sebetulnya ketika semakin banyak kekhawatiran kita, seharusnya semakin beribadah kita. Ya, semakin banyak kekhawatiran kita, semakin banyak daftar doa kita dan daftar ucapan syukur kita. Kalau orang berkata saya khawatir, pikiran saya terpecah, gak bisa doa, keliru. Karena justru tugas orang Kristen bukanlah untuk dikuasai kekhawatiran atau jadikan itu alasan gak worship, gak ibadah. Tapi mengubah worry itu jadi worship. Berapa banyak kekhawatiranmu, demikianlah doamu dan juga ucapan syukurmu. Maka saudara sekalian, ketika kita khawatir ya, semakin khawatir justru kita semakin harus disadarkan lebih beribadah, lebih dekat kepada Tuhan. Dan bukan hanya Paulus mengatakan, oh kalau kamu khawatir doa saja minta pada Tuhan. Iya, tetapi Paulus menambahkan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Karena ketika kita berdoa saudara sekalian, kita berbicara tentang kekhawatiran dan permohonan kita ya, situasi kita. Tetapi ketika kita mengucap syukur, mata kita tuh terangkat kepada Tuhan yang bertahta di sorga. Kemudian kita melihat, ternyata permasalahan ini gak besar-besar amat. Maka Paulus mengatakan ketika kita itu berdoa dan bersyukur, tanda kutip dengan singkat kata, beribadah, saudara sekalian ya, maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang itu kalau khawatir kan terpecah hati pikirannya. Hatinya bagaimana, pikirannya bagaimana. Hati mau beribadah, pikiran di tempat lain. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berfokus kepada doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya, maka ada janji Tuhan. Damai sejahtera Allah melindungi, menjaga hati pikiran kita utuh dalam Kristus Yesus. Jadi gak ada karena kekhawatiran hilang iman, gak ada karena kekhawatiran meninggalkan Tuhan, gak ada karena kekhawatiran gak bisa doa lagi, gak ada karena kekhawatiran berkurang ucapan syukurnya, tidak. Justru setiap kali khawatir adalah panggilan Tuhan buat berdoa dan bersyukur. Kita tidak jadi stres, depresi, panik. Ini janji Tuhan saudara sekalian. Dalam Filipi 4. Dan juga di dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi kita melihat ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Jadi seberapa banyak kekhawatiran kita, ubahlah itu menjadi worship. Saudara, ada orang bertanya, kenapa setelah saya doa ya, kalau saya khawatir saya doa, kok masih khawatir ya? Doa lagi masih khawatir. Kata firman Tuhan, jangan khawatir tapi nyatakan segala sesuatu dalam doa, ya kan? Tapi pertanyaannya, sambil kamu berdoa mengucap syukur enggak? Karena kita memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur. Dan saudara sekalian, esensi ibadah itu adalah ucapan syukur. Orang masuk ke dalam rumah Tuhan untuk mengucap syukur. Dan itu sebabnya ya, banyak orang ketika dia khawatir, banyak masalah, dia berdoa, ada yang tidak hilang khawatirnya. Karena perspektif dia masih hanya kepada situasinya. Jadi seperti jalan buntu. Tapi ketika dia mengucap syukur, maka pikirannya terangkat. Saudara sekalian bisa melihat dari sudut pandang Tuhan, maka dia mengerti. Seperti 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, segala pencobaan itu pencobaan biasa. Common to man. Berat, tapi is common to man. Ya, sangat-sangat umum buat manusia. Maka ucapan syukur itu saudara sekalian adalah respon kepada kebaikan Tuhan. Respon kepada kebaikan Tuhan, itulah inti ibadah. Ibadah adalah berespon kepada kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam ucapan syukur. Maka kalau kita ingat dalam Mazmur 100 ayat 4, biasa panggilan ibadah, saudara sekalian, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi setiap kali kita diserang kekhawatiran, berdoa dan bersyukur. Dengan kata lain, beribadah. Karena memang kita masuk ke dalam ibadah itu dengan ucapan syukur. Maka saudara sekalian, doa memang kita bicara soal kondisi diri kita. Tapi ucapan syukur itu kita bicara kebesaran Tuhan. Baru kita melihat masalah kita gak besar-besar amat kok. Lebih besar Tuhanku daripada masalahku.
Kalau orang sampai karena kekhawatiran nggak bisa doa, nggak bisa bersyukur, nggak bisa dengar firman, nggak bisa ibadah, Tuhannya kecil. Masalahnya besar. Tapi kalau kita percaya kepada kedaulatan Allah, percaya kepada kebesaran Tuhan, kepada keagungan jalannya dan kedalaman hikmatnya, maka ketika kita berdoa dan mengucap syukur, kita bisa melihat dari perspektif Tuhan kecil. Bukan kita meremehkan, bukan kita anggap itu bukan masalah serius, tapi nothing dibandingkan dengan Tuhan. Maka saudara sekalian, Tuhan tidak mau kita terus-menerus khawatir. Kenapa? Karena orang yang terus-menerus khawatir itu hidup sebagai budak. Sedangkan Tuhan telah membayar harga melalui Yesus Kristus memerdekakan kita dari perbudakan. Perbudakan dosa termasuk perbudakan kekhawatiran. Jadi kalau orang hidup diperbudak, orang hidup kekhawatir terus, dia bukan orang merdeka. Saudara, kita bisa belajar dari sejarah Israel, ya. Tuhan menyuruh Musa berkata kepada Firaun, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa." Keluaran 9 ayat 1. "Pergilah menghadap orang Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Let my people go." Supaya mereka bisa worship me. Kalau orang bisa beribadah, itu namanya dia bebas. Kalau dia khawatir terus, dia budak. Maka saya katakan, worship sama worry nggak bisa ada di hati yang sama. Kita tentu kalau pikir apa, lihat masalah, khawatir. Tapi nggak mungkin terus diperbudak. Karena itu akan mendorong kita justru menyembah Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur kepadanya. Kenapa Israel itu dibebaskan Tuhan? Supaya beribadah, worship. Ya, mereka tuh di padang gurun, saudara sekalian, mereka bisa menyembah Tuhan. Ya, kita tahu ceritanya, nggak selalu mereka menyembah Tuhan. Mereka kadang khawatir lalu berkata, "Kita makan apa ya hari ini ya? Kita minum apa? Dari mana airnya?" Ya kan? Di situ mereka nggak menyembah Tuhan. Jadi orang yang beribadah itu berarti sudah dimerdekakan, sudah bebas, saudara sekalian. Beribadah itu adalah anugerah kebebasan dan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Nah, sampai kalau orang tuh khawatir nggak bisa beribadah, dia belum menikmati kemerdekaan. Dia masih di dalam perbudakan. Sebab itu Tuhan sudah memerdekakan kita, saudara dan saya, jangan terus diperbudak oleh kekhawatiran. We are free people. Kita worship Tuhan. Kalau kita worry doang, kita slave, saudara sekalian. Kita budak. Ya, jadi kalau ada orang khawatir lalu nggak ibadah, saudara sekalian ya, wah, dia belum mengerti anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang memerdekakan dia. Dan untuk apa Yesus mati buat kita, memerdekakan kita? Supaya saudara dan saya bisa worship Him, bisa beribadah kepada Dia. Dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kita bersyukur, kita datang pada Tuhan, kita bawa kekhawatiran kita dalam doa dan dengan ucapan syukur. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati saudara dan saya dalam Kristus. Ibu pendeta Billy Graham, yaitu Ruth Graham, pernah mengatakan, "Worship and worry cannot live in the same heart. They are mutually exclusive." Ibadah dan khawatir nggak bisa tinggal di hati yang sama. Mereka saling kontradiksi. Kalau ada worship, worry pergi. Worry menguasai, nggak bisa worship. Itu hikmat dari seorang ibu pendeta. Sekali lagi, kita kalau dengar apa, lihat apa bisa khawatir. Tapi Paulus katakan, stop the worry, start worship. Mengucap syukur, berdoa, saudara sekalian. Ada satu orang melihat ke halamannya, ya, dia ada rumput, ada sisi rumput yang hijau sekali, ya, tapi juga ada sisi rumput yang kering dan coklat. Saudara, apa bedanya? Dia perhatiin bedanya apa? Di tempat yang hijau subur gitu ya, tidak ada lalang, nggak ada lalang kan? Di tempat yang coklat ada lalang. Maka dia katakan, bagaimana secara saya menghilangkan rumput coklat? Saya harus cabut lalangnya. Jadi dia rajin sekali kerjanya, saudara sekalian. Dia cabutin lalang begitu kan ya. Minggu ini bersih. Minggu depan lalangnya tumbuh lagi.
Dicabut lagi. Minggu depan tumbuh lagi. Wah, dia capek. Lalu ada temannya berkata, cara mengalahkan lalang itu bukanlah kamu cabut lalangnya. Kamu tanamlah rumput yang bersih, maksudnya bibit yang baik, yang sehat di tempat lalang. Maka dia beli benih rumput, saudara, dia lempar, dia siram ke tempat yang banyak lalang itu. Dalam waktu berapa minggu sampai 1 bulan, dia melihat yang coklatnya berkurang. Ada lalang tapi berkurang, karena begitu banyak benih sehat yang rumput hijau itu yang tumbuh. Saudara, bagaimana kita mengalahkan kekhawatiran? Kita nggak bisa menghilangkan kekhawatiran. Dia datang, kepikiran, keingat, terdengar. Tetapi kita bisa mengubahnya menjadi worship. Seperti rumput yang hijau. Maka kita tidak akan hidup seperti budak, melainkan sebagai orang merdeka yang menyembah Tuhan. Berikutnya, kalau kita sudah mengerti bahwa kita mengubah kekhawatiran jadi ibadah, saudara sekalian, maka yang kedua, kita ketika beribadah, beribadahlah tanpa khawatir, ya. Worship without worry. Kita semua hari ini diberikan kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita baik menyanyikan pujian, mendengarkan pujian, menaikkan doa, mendengarkan firman Tuhan, kita boleh melakukannya dengan tanpa kekhawatiran. Saudara, ada sepasang suami istri pergi ke gereja. Datang tepat waktu, bahkan sebelum waktunya. 5 menit kemudian lonceng gereja berbunyi, ibadah dimulai. Ketika ibadah dimulai, pemimpin pujian mengatakan pertolongan kita adalah dari Tuhan dan sebagainya. Istri berbisik kepada suami, menyenggol suami sebelahnya. Pak, tadi sudah matiin kompor belum? Waduh, suami hilang konsentrasi. Sudah atau belum? Sepertinya sudah, tapi saya nggak ingat. Wah, tambah khawatir saudara sekalian istrinya. Sudah belum begitu kan, jarak rumah ke gereja setengah jam. Nggak bisa kan, kalau cuma 2 menit bisa kan, langsung pulang balik lagi. Setengah jam nggak bisa, nggak kebaktian itu. Jadi mereka sepanjang ibadah tadi, istrinya kadang ngomong lagi, tapi benar tadi kamu udah lihat sebelum pergi. Suami bilang rasa-rasanya sudah. Jadi nggak ada yang sure jawabannya saudara sekalian ya. Ini rasanya, ini kemungkinan, ini kira-kira. Akhirnya 1,5 jam berlalu. Waduh, mereka nggak konsentrasi. Pujiannya apa, doanya apa, firmannya apa, mereka lupa semua. Begitu pulang, nggak apa-apa rumahnya. Maka suami dan istri berkata begini, kita ini nggak boleh begini loh. Kita 1,5 jam buang-buang waktu. Ya, mulai sekarang, karena kita banyak lupaan, matiin atau enggak, pasang kamera ke arah kompor. Sebelum keluar rumah, kamu nyalain kamera, lihat ya, tidak ada api nyala, jalan. Mereka memperbaiki. Untuk apa? Karena mereka tahu orang kalau ibadah nggak boleh worry. Itu tidak menghormati Tuhan. Betul saudara sekalian? Ketika Tuhan hadir, pikiran hati orang harus tertuju sepenuhnya kepada Dia. Karena worry, kekhawatiran itu memecahkan pikiran dan hati. Membagi pikiran. Badannya di gereja, pikirannya di rumah, di dapur. Kompor nyala mati gitu. Badannya di gereja, pikirannya di kantor. Ya, badan di gereja, pikirannya di pekerjaan. Nah, ini nggak bisa ibadah. Worship sejati bebas worry. Ketika kita beribadah, pikiran hati tertuju sepenuhnya kepada Tuhan, menghargai, menghormati kehadiran Tuhan. Kalau emang orang mengatakan, saya kayaknya lupa matiin kompornya, pulang. Kalau nggak rumahnya kebakaran, betul saudara sekalian. Tetapi kalau cuma 50 begitu, cari jalan supaya jangan terjadi lagi seperti itu. Pasang kamera, ya kan? Atau siapa yang di rumah mungkin di telepon, kalau ada pembantu. Dan sebagainya. Saudara sekalian, ibadah sejati mempersatukan hati dan pikiran kita. Ya, tubuh kita juga. Tubuh kita di situ, badan kita di gereja, pikiran kita juga di gereja. Telinga kita dengar khotbah, hati pikiran kita tertuju pada firman Tuhan. Ya, mulut kita menyanyikan pujian, hati pikiran kita juga terangkat kepada Tuhan. Jadi itulah damai sejahtera Tuhan. It keeps the unity of body and mind and spirit. Memelihara kesatuan. Worry itu memecah, divide. Pikiran sini sebelah kanan, sini sebelah kiri, sini.
Saudara sekalian, ada seorang teman bercerita, ibadah, dia pernah masuk ke satu gereja ya, beribadah begitu hikmat waktu dia liburan. Dia bilang begitu indah, begitu hikmat. Saya lupa waktu, saya lupa saya di negara mana, saya lupa saya lagi liburan. It's so beautiful, dia bilang. Sangat indah, itu namanya ibadah. Gak ada waktu lagi. Gak ada waktu, saudara kenal. Karena ketika berhadapan dengan Tuhan yang kekal, there is no more time. Kekal itu apa? Kekal. Gak ada masa lalu. Gak ada masa depan. Apalagi khawatir masa depan. Gak ada. Hanya ada saat ini Tuhan hadir. Itu kekal. Kita dalam kekekalan, firman Tuhan mengatakan semua ingatan yang buruk dihapus. Gak perlu ada future. Karena future sudah tiba. Selamanya seperti itu. Sukacita. Itu kekal. Ibadah kepada Tuhan itu adalah mencicipi hidup yang kekal. Maka ketika teman tadi men-sharingkan, ketika kamu tadi saya fokus ibadah bahkan di negara lain, di tempat lain itu, saya begitu, bahasanya pun saya nggak terlalu ngerti, tapi saya sungguh lupa semuanya. Betul-betul saya berdiri beribadah di hadapan Tuhan. Itu fokus. Kekhawatiran adalah karena ketidakpastian masa depan. Tapi ketika kita beribadah, no more future. Tuhan. Gak ingat-ingat yang lalu juga. Tuhan. Kekal itu melampaui waktu. Gak pusing soal kemarin. Tadi sudah matiin kompor belum ya? Dan gak khawatir hari esok. Apa yang sudah terjadi setelah kebaktian ini? Itu ibadah. Fokus, saudara sekalian. Dan di sorga bagaimana kita beribadah? Gak ada masa lalu, gak ada khawatir masa depan. Hanya ada present time, air mata, ingatan yang buruk-buruk. Itu semua dihapus oleh Tuhan. Maka kita boleh katakan saudara sekalian, kekhawatiran itu memecah hati dan pikiran. Tapi ibadah itu menyatukan hati dan pikiran. Maka Tuhan katakan di Filipi 4 tadi yang kita baca. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran hati kita tetap bersatu, ya, tidak terpecah, saudara sekalian. Dan ini adalah ibadah tanpa khawatir. Jadi setiap kali kita khawatir itu panggilan beribadah. Berapa banyak kita khawatir, berapa banyak kita berdoa, berapa banyak juga kita bersyukur. Dan ketika kita sampai di gereja, kita beribadah, saudara sekalian, kita beribadah tanpa worry. Karena Tuhan layak mendapatkan 100% pikiran kita, bukan 50%. 100% hati kita, bukan 50%. Worship without worry. Yang ketiga, saudara sekalian, pada akhirnya kalau kita taat melakukan ini, maka ibadah itu akan mengalahkan kekhawatiran. Saudara, ketika kita fokus kepada Tuhan, perspektif kita berubah. Perspektif kita berubah. Saudara, ada orang yang datang ke gereja dengan begitu banyak masalah. Ya, tapi ketika dia waktunya memuji Tuhan, dia nggak ingat semuanya. Dia just puji Tuhan. Waktu dia mendengar firman Tuhan, dia fokus dengar firman Tuhan. Waktu dia berdoa, dia fokus berdoa. Apa yang terjadi? Setelah dia selesai ibadah, dia tidak khawatir lagi. Bukannya masalahnya hilang loh ya, tapi perspektifnya berubah. Somehow Tuhan memberikan hikmat dan bisa memampukan dia melihat jalan keluarnya ada. Itu sebabnya kekhawatiran nggak boleh jadi alasan tidak beribadah. Sebaliknya justru adalah musuh yang harus dikalahkan dengan ibadah. Worship overcomes worry, saudara sekalian ya. Worship overcomes worry. Melalui puji-pujian, doa, dan khususnya firman Tuhan, kita melihat kedaulatan Tuhan. Kita bisa melihat, ternyata Tuhan yang memegang jalannya sejarah. Ternyata Tuhan yang mengizinkan ini dan itu terjadi, yang saya anggap sebagai penghalang jalan saya, tapi ternyata itu adalah cara Tuhan. Saudara sekalian, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Mungkin ada masa-masa dia bertanya, kenapa saya nggak dikasih kesempatan oleh Tuhan, dibesarkan oleh papa saya sampai besar? Kenapa saya sudah dikerjain oleh kakak-kakak saya sampai jadi budak, dijual jadi budak, saudara sekalian? Lalu kerja di tempat orang asing sampai dituduh macam-macam sampai masuk penjara. Tetapi kemudian Yusuf memuji Tuhan, mengucap syukur, dia tidak pernah berhenti beribadah dan berdoa pada Tuhan. Sampai satu hari dia bisa melihat Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Israel berkembang
menjadi bangsa yang besar di Mesir karena ada protection Tuhan melalui Yusuf, orang kedua di Mesir. Kita juga belajar dari Daud, saudara sekalian. Daud itu bukannya gak pernah khawatir. Apalagi waktu dikejar Saul. Wah, kekhawatiran dia sangat beralasan. Tapi justru Mazmur lah yang ditulisnya. Sementara dikejar Saul. Turn your worry into worship. Worry-nya Daud menjadi Mazmur. Dan itu yang kita lihat di sini, saudara sekalian. Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Daud berkata begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apa yang dapat manusia lakukan terhadap aku. Dia mulai dengan kata-kata aku takut. Tapi kemudian dia ibadah, firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Itu kan ibadah. Memuji firman itu apa, saudara sekalian? Ibadah. Apa yang terjadi? Aku tidak takut. Lalu apakah musuhnya hilang? Tidak. Tapi apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Nggak selalu kita berdoa lawan jadi kawan. Tetapi kita bisa memperlihatkan kebaikan Tuhan di hadapan lawan. Saudara, ketika Daud memuji nama Tuhan, mendengar firman-Nya, dia berdoa, dia tidak takut. Dia melihat kebesaran Tuhan dan begitu kecilnya masalahnya. Sehingga ibadah ini mengalahkan kekhawatiran. Saudara, kita boleh simpulkan ya, khawatir itu sebetulnya kalau kita terus diperbudak kekhawatiran itu self-centered ya. Bagaimana aku bisa mendapat kepastian pada diriku dari diriku. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh diperbudak oleh kekhawatiran. Kenapa? Karena itu self-centered. Maka dia harus beribadah, saudara sekalian, karena worship itu adalah God-centered. Ya. Jadi justru kita diangkat ya dari permasalahan kita melihat kepada kebesaran Tuhan. Jujur ya, kalau kita nengok ke belakang 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, yang kita anggap masalah saya besar nih. Coba sekarang saya tanya saudara jujur, besar nggak? Saudara pasti berkata enggak juga sih. Toh bisa lewati dengan baik. Oke. Karena Tuhan kita besar. Tapi itu yang harus kita hati-hati. Worry itu self-centered. Ada seorang bersaksi begini, jujur ya. Dia besar di keluarga yang tukang khawatir. Papa, mama, dua-duanya tukang khawatir. Dari papanya dia mewarisi kebiasaan kalau nggak ada solusi nggak bisa tidur. Waduh, sering nggak tidur tuh saudara sekalian. Dari mamanya dia mewarisi kalau mau ujian sakit perut. Lalu dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Nah, karena dia masih punya kebiasaan khawatir, ketika dia persiapan khotbah dan besoknya mau khotbah, gabungan papa mama. Nggak bisa tidur malamnya, sebelum khotbah minta izin ke WC saudara sekalian. Keringat dingin, sakit perut. Kenapa bisa begitu? Padahal dia sudah belajar firman Tuhan. Karena selama ini dia punya konsep khawatir tanda tanggung jawab. Orang kalau nggak tanggung jawab nggak khawatir. Masa kamu nggak khawatir sih sama anakmu? Berarti kamu nggak sayang sama dia. Nah, itu konsep dia. Khawatir tanda sayang dan tanggung jawab. Padahal kita bisa sayang dan tanggung jawab tanpa harus diperbudak kekhawatiran kan. Ketika orang tua bilang sama anak, kok papa mau WA nggak dijawab? Kami mengasihi kamu, udah khawatir. Saudara sekalian, mungkin anak berasa, ya sekarang saya jadi khawatir kalau papa mama khawatir. Jadi kita bisa care tanpa khawatir. Kita bisa responsible tanpa khawatir. Anak ini tadi yang saya ceritain ini saudara sekalian bertumbuh dalam konsep khawatir itu tanda tanggung jawab. Khawatir itu tanda berarti tidak malas, rajin begitu kan. Dia bahkan pernah dibesarkan dengan konsep begini. Kalau orang tidak tanggung jawab, dia tidak akan khawatir apa-apa. Lihat tuh orang-orang malas. Dia gak khawatir besok makan apa, dia malas. Konsepnya begitu, terbalik sama Alkitab. Saya bukan seperti itu, saya rajin tanggung jawab. Terang saja saya khawatir. Tapi dia sadar, ini akibatnya konsep yang salah dan tidak Alkitabiah. Jadi selama ini dia bukannya bertobat dari khawatir, dia malah membenarkan diri dan membanggakan dirinya. Sampai satu hari dia down dan depresi saudara sekalian.
Baru dia menyadari, mengakui pada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya bela diri. Khawatir saya kuduskan jadi tanggung jawab. Khawatir is dosa. Bukan karena rajin, bukan karena tanggung jawab. Karena saya tidak percaya pada Tuhan. Saudara sekalian, orang bisa rajin dan tanggung jawab tanpa jadi pengkhawatir. Tanpa jadi pengkhawatir. Dan dia khawatir karena pada dasarnya dia mengandal kekuatannya sendiri. Dan saat itu dia bertobat, dia berhenti melihat pada dirinya, dia melihat kepada Tuhan. Dia mengingat kesabaran, kebaikan, kesetiaan Tuhan. Di situ dia bisa berkata, sejak itu setiap kali saya diserang kekhawatiran, saya berdoa dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya memuji firman Tuhan. Dan saat yang sama damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran saya utuh. Saudara, ada banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Tapi kalau khawatir, doa. Kalau khawatir, mengucap syukur. Kalau khawatir, dengar firman Tuhan. Kalau khawatir, memuji Tuhan. Ya, worship, not worry. Ya, tema kita kan hari ini worship or worry. Jawabannya worship, not worry. Ubahlah khawatir itu menjadi ibadah. Turn worship into worry. Jadi every time kita tuh khawatir, doa, ucap syukur. Minta hikmat Tuhan. Jadi daripada dikhawatirin, enakan dipikirin. Didoakan dan dicari jalan keluar supaya hikmat Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, ibadah. Ketika kita datang ibadah, ibadahlah tanpa khawatir. Worship without worry. Sehingga kita boleh mengalami kemenangan di mana ibadah mengalahkan kekhawatiran. Karena Tuhan kita lebih besar dari segala masalah kita. Nah, sebagai orang percaya, saudara sekalian, kita menghormati, kita menjunjung tinggi Tuhan kita. Karena Dia Allah yang berdaulat dan mengatasi segalanya. Biar bumi bergoncang, Tuhan tetap penolong yang pasti. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu peduli kepada kami sampai hal yang sekecil-kecilnya. Dan namun kami seringkali tetap khawatir ya Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan kami sampai sekecil-kecilnya. Mohon ampun untuk setiap dosa kami ya Tuhan, sucikan kami, tolong kami untuk menggunakan setiap kesempatan kami khawatir, justru untuk mengucap syukur dan berdoa kepadamu, untuk lebih dekat kepadamu dan melihat segala masalah dari sudut pandang Tuhan. Supaya kami boleh lebih serupa dengan Kristus, lebih dekat dengan Tuhan, lebih menyembah Tuhan. Dan kami boleh hidup tanpa takut dan khawatir. Karena Tuhan kami lebih besar dari segala sesuatu. Lebih besar dari segala masalah kami. Engkau layak menerima pujian, penyembahan kami. Engkau layak menerima kemuliaan. Terima kasih Tuhan, tolong hidup kami boleh sungguh mengalahkan kekhawatiran dengan kebenaran firman-Mu, dengan semakin dekat kepadamu dalam ibadah, doa, dan ucapan syukur. Pakai setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.